Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat beriringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kata Al-Hikmah yang ke-107, di mana pada hikmah ke-107 ini Imam Ibnu Athaillah Iskandari kembali menasihati kita. La yukhafu alaika antal tabisat turuku alaika. Tidak pernah ada yang mengkhawatirkan kita karena berbagai banyaknya jalan yang kita tempuh dalam kehidupan dan juga saat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu yang menjadi concern,
dan sudah menjadi sunnatullah di dalam kehidupan kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan satu jalan hidup kita ini hanya di jalan itu saja, ya. Tanawu waridatil ahwal litanawu waridatil warid, kata Allah di dalam hadis qudsi, banyaknya beraneka ragam pekerjaan yang dilakoni oleh manusia di dalam kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dari kehendak Allah yang menginginkan agar alam semesta ini terkelola dengan baik. Kalau semua kita dikehendaki oleh Allah menjadi seorang guru, tidak ada yang mengelola perdagangan atau usaha atau ekonomi. Kalau semua kita berusaha membuat pasar, berkegiatan di pasar, tidak ada yang belajar ilmu-ilmu sipil, ilmu-ilmu teknik untuk membangun, maka sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keanekaragaman dalam kehidupan manusia, baik profesi maupun juga kecenderungan dan orientasi. Ya, ada manusia yang senangnya dengan ibadah seperti zikir, salawatan. Ada orang yang gak senang dengan itu, senangnya dengan ceramah saja, ya. Ada orang yang cukup dengan sholat 5 waktunya saja, permainannya pokoknya disiplin sholat 5 waktu. Nah, itu semua Bapak Ibu bukan yang patut dikhawatirkan, ya. Itu semua jalan at-turuq, ya, antal tabisa turuku alaika, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beraneka ragam. Di dalam masyarakat kita pun ada yang senang masuk jamaah tabligh untuk lebih dekat dengan Allah, silahkan, tidak menjadi masalah. Ada yang gaya Islamnya itu seperti orang pesantren, kalau nggak ada zikir, nggak hadir dalam majelis salawat, kayaknya belum sah dalam beragama, ya tidak menjadi masalah. Ada juga seperti teman kita, pokoknya celana semua harus digunting, jenggot harus dipanjangkan, kalau enggak kayaknya enggak afdol Islamnya, tidak menjadi masalah. Yang masalah di situ Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, wa innama yukhafu alaika min ghalabitil hawa'i alaika, yang dikhawatirkan oleh Allah dan juga tentunya oleh Rasulullah kepada kita itu bukan antal tabisat turuku alaika, banyaknya profesi yang kita lakoni, bukan itu. Bukannya juga berbagai macam metodenya kita untuk mendekat kepada Allah, bukan itu. Silakan mau berislam seperti gaya pesantren, mau berislam seperti jamaah tabligh, ya, mau berislam seperti orang Muhammadiyah atau orang Wahabi, Salafi, silakan, tidak menjadi masalah. Bukan itu yang dikhawatirkan di dalam agama. Wa innama yakhafu alaika min ghalabatil hawa'i alaika, yang dikhawatirkan dalam kita menuju kepada Allah itu apa? Ghalabatul hawa, dominannya hawa nafsu di dalam diri kita, itu yang nggak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu bukan menjadi salafinya yang salah, tapi salafi yang berhawa nafsu itu yang bahaya, sehingga merasa diri yang paling benar, nyalah-nyalahin orang. Nah, itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu, kata Allah. Jadi saat Bapak Ibu semua kita di dalam diri dan perasaan ada rasa, kok kayaknya saya yang paling benar, orang lain salah, itu yakin Bapak Ibu sedang didominasi sama hawa nafsu. Pasti itu Bapak Ibu. Maka ada ayat di akhir daripada surat Kahfi, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, mau enggak kami beritahu tentang siapa yang paling merugi dalam melakukan amalannya di dalam kehidupan ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya,
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang sudah melakukan banyak amal soleh dan ibadah, tapi mereka merasa diri mereka yang paling baik dan menganggap salah selain daripada mereka. Bukan hanya Salafi, Bapak Ibu, begitu juga kelompok-kelompok yang lain. Ketika ada orang pesantren menganggap ilmu itu cuma ada di Dayah, yang sekolah di luar Dayah dan berilmu bodoh semua, itu hawa nafsu itu. Mana ada seperti itu? Tidak, Allah aja tidak pernah membatasi ilmu itu di sini, di sana tidak ada ilmu, tidak ada itu. Nah, bahkan kalau katanya Nabi, ekstrim sekali itu perumpamaan yang diberikan sama Rasulullah. Al-hikmatu dholatul mu'minin. Hikmah, ilmu paling tinggi dalam Islam itu kan hikmah, Bapak Ibu. Sampai-sampai Allah dalam Al-Quran menyebut yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah bisa saja memberikan hikmah atau ilmu hikmah itu kepada siapapun yang ia kehendaki. Tapi kata Allah, barang siapa yang sudah diberikan ilmu hikmah kepada dirinya, faqad utiya khairan katsira. Dia sudah diberi banyak sekali anugerah oleh Allah. Nah, masalahnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dalam contoh Nabi tadi, ilmu hikmah ini dimanapun kalau kita temui wajib kita pungut, wajib kita ambil. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, contoh yang sangat ekstrim ya, al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu barang berharga yang hilang dari kaum mukmin. Walaupun kalian temui hikmah itu keluar dari mulut anjing, ambil itu hikmah. Itu kan ekstrim. Kenapa? Dalam Islam anjing itu hewan najis. Ambil itu. Kalau ketemu yang namanya hikmah. Nah, dalam contoh kita tadi, bagaimana mungkin Bapak Ibu, kalau ada orang cuman mengglorifikasi dirinya berilmu, sedangkan orang lain itu bodoh. Itu tanda ciri orang bodoh. Nah, kalau mau alim pergi ke pesantren, di luar pesantren tidak alim, itu hawa nafsu itu. Ya, jadi bukan hanya ke saudara-saudara Salafi, tapi juga orang pesantren kalau ngomongnya seperti itu, dia didominasi sama hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan jalan yang beragam itu yang berbahaya, itu tidak bahaya. Kata Imam Ibn Athaillah, la yukhafu alaika antal tabisat turuku alaika. Bukanlah banyaknya jalan baik dalam kehidupan maupun banyaknya jalan kita menuju kepada Allah itu yang dikhawatirkan, tidak masalah. Yang paling dikhawatirkan itu kalau kita berada di jalan itu dan didominasi sama hawa nafsu. Wa innama yakhafu alaika min ghalabatil hawa'i alaika. Yang paling dikhawatirkan oleh Allah dan Rasulullah dari seorang orang yang beriman itu, kalau jalan yang kita pilih itu karena hawa nafsu, itu yang bahaya. Ay la yukhafu alaika ayyuhal murid antal tabisa ay tatashabbahat turuku al-muwassilatu ilallahi ta'ala alaika. Tidak ada yang pernah mengkhawatirkan kita, ayyuhal murid, wahai para murid yang senang menuntut ilmu agama, antal tabisa ay antashtabiha aturuk. Kita di depan kita banyak jalan al-muwassilatu ilallahi ta'ala yang dapat menghantarkan kita sampai kepada Allah. Kenapa? Karena jalan yang banyak itu peluangnya dibuka sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ini maka disebut li'annahu subhanahu bayyanaha bi'inzalil kutubi wa irsalir rusuli. Karena jalan yang banyak itu hakikatnya telah langsung dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh para nabi yang menjadi utusan Allah. Ya, maka di dalam fikih itu ada konsep namanya at-tanawwu' fi sunnah.
At-tanawwu itu beraneka ragam dalam mengamalkan sunnah. Nabi Muhammad, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak pernah mencontohkan sunnah tunggal dalam satu masalah. Tidak pernah itu. Maka saya kadang-kadang jengkel sendiri kalau ada orang mematenkan pendapatnya itu, kita jengkel. Karena Rasulullah saja Bapak Ibu tidak pernah mematenkan ini satu, yang lain tidak boleh. Rasulullah bukanlah tipikal seperti itu. Pernah satu hari kejadian Bapak Ibu, setelah perang Khandaq tahun 6 Hijriah. Setelah selesai perang Khandaq berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, Rasulullah baru saja masuk ke rumahnya mau buka baju zirah, baju besi. Dulu baju besi itu kalau buka Bapak Ibu perlu waktu berjam-jam karena kan ada diikat tali sambungan simpul talinya itu penuh itu ya. Jadi nggak bisa buka sendiri, harus dibukakan sama orang. Lagi Nabi Muhammad dibukakan simpul tali baju zirah, baju besi yang beliau pakai dalam perang. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, kasih perintah sama Rasulullah, Muhammad, jangan buka dulu baju zirahmu, jangan kau sarungkan pedangmu, karena Allah memerintahkan kamu segera pergi Khaybar untuk berperang melawan Bani Quraidah yang kemarin berkhianat pada saat perang Khandaq. Khaybar itu utara, Pak. Utaranya Madinah, lebih kurang sekitar 160 km lah. Padahal itu udah setengah hari berjalan. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 1 atau jam 2, 160 kilo, kalau di zaman kita berapa jam? 2-3 jam tembus ya. Kalau di zaman Nabi tidak tembus Bapak Ibu. Ya 160 kilo untuk 1400 tahun yang lalu itu jauh. Maka Rasulullah langsung keluar balik dari rumahnya. Nah, nggak jadi ganti, nggak jadi copot baju zirah, dengan pedang disarungkan kembali di pinggang Rasulullah. Beliau mengumpulkan para sahabat dan Rasulullah kasih komando. Nah, kalau dalam militer komando itu tidak ada tawar-menawar, Pak. Siap gerak, siap komandan. Kalau nggak dilakukan siap salah. Itu kan tentara. Entah kenapa sipil juga seperti itu sekarang Pak Mahdi. Mungkin dulu di zamannya Pak Mahdi tidak ada ya. Nah, sekarang itu orang kantoran itu siap salah Anda. Nah, siap salah. Siap. Belum habis pun kita ngomong udah siap. Itu nggak bisa pakai orang seperti itu. Ya, belum perintah belum selesai. Pak, nanti tolong siapa? Janganlah seperti itu. Biasa aja ya. Jangan membudayakan kolonialisme. Ya, aneh di tempat kita itu. Dan akhirnya para pejabat menikmati kolonialisme itu, ya. Feodalisme, kolonialisme itu. Jangan. Tapi kalau di dunia militer wajib seperti itu kan nggak boleh dibantah. Bahaya sekali kalau komandan, kenapa Anda perintahnya seperti itu? Enggak, itu bahaya. Itu. Kamu banyak tanya prajurit. Prajurit itu dilatih untuk menerima komando dari komandannya. Ya. Perwira itu dilatih untuk membuat komando yang baik, yang terukur kan gitu. Apa perintah Rasulullah? La yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Quraidah. Atau dalam riwayat yang lain illa fil Khaybar. Kalian saat ini yang berkumpul ini, jangan ada satu orang pun yang mengerjakan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Khaybar. Tadi kita bilang Bapak Ibu, Khaybar jaraknya 160 kilo. Sebelah utaranya Madinah sekarang. Nah, itu setelah sholat duhur, mana ada sampai itu. Maka para sahabat Bapak Ibu, karena siap mentaati komandannya Rasulullah, langsung naik kuda, ambil onta, bergerak cepat. Ya. Karena tadi perintah Rasulullah, jangan ada satupun yang sholat asar kecuali sudah sampai di Khaybar. Nggak keburu Pak. Matahari sudah senja, sudah seluit senja itu, mau tenggelam sebentar lagi. Sebentar lagi sudah kumandang azan maghrib.
Para sahabat masih di perjalanan, khilafiyah di situ para sahabat. Ada yang bilang kita tidak boleh sholat kecuali sholat asarnya di Khaybar, walaupun sampai Khaybar besok subuh, karena tadi perintah Nabi. Ada lagi sebagian sahabat yang mengatakan tidak seperti itu. Maksudnya Nabi, kita cepat-cepat ke Khaybar. Kalau sudah masuk waktunya asar, kita tetap sholat di jalan. Jangan tunggu Khaybar, karena kalau sudah sampai Khaybar, sudah maghrib, sudah isya. Khilafiyah itu para sahabat. Sebagiannya sholat di jalan, sebagiannya lanjut Pak. Sampainya malam di Khaybar, baru sholat asar. Asarnya malam. Nabi sendiri Pak, karena kebutuhan strategi perang, baru berangkat ke Khaybar besok pagi. Nah, itu para sahabat saring tidak ngomong lah. Yang sholat di jalan satu kelompok, yang sholat di Khaybar kelompok yang lain. Setibanya Rasulullah di Khaybar, baru para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin kami khilaf itu. Apa yang benar, sholat di Khaybar atau sholat di tengah jalan? Apa jawaban Nabi? Dua-dua kalian benar, kata Nabi Muhammad. Akomodatif. Atanawu fi sunnah. Rasulullah selalu mencontohkan banyak sunnah dalam satu perbuatan. Ya. Jadi Bapak Ibu, doa iftitah misalnya, Rasulullah tidak pernah doa iftitah dengan satu versi doa. Banyak doa iftitahnya Nabi. Ada Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ada lagi dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu juga pakaian. Ada orang yang bilang kalau nggak pakai baju warna putih itu bid'ah semuanya. Kelewatan Bapak Ibu. Rasulullah punya baju warna maron, merah maron. Ya, merah kayak Bang Buyung pakai, ini merah maron. Sayyidah Aisyah itu Bapak Ibu senang sekali kalau Rasulullah pakai baju maron. Maka beliau membelikan baju maron buat Rasulullah. Itu ada dalam cerita dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi bapak-bapak yang subuh ini pakai baju maron itu sunnahnya Nabi juga. Bukan hanya warna putih. Ya, jadi aneh. Kadang-kadang kelompok tertentu, Pak Jos dia, sunnah kita panjangkan jenggot. Pakai baju warna putih, jangan pakai baju warna hitam, warna marun. Nah, itu ilmunya nggak tuntas, itu nggak boleh seperti itu. Saya paling jengkel kalau dengar ada pengajian yang mematenkan satu pendapat dan menafikan pendapat atau bahkan meremehkan. Kalau menafikan masih oke lah, ini meremehkan pendapat yang lain. Pakai sorban, nggak sah kalian Islamnya, nggak afdal kalau nggak pakai sorban. Bapak Ibu perlu tahu, Nabi Muhammad pernah nggak pakai amamah, pakai kalam suah, peci seperti kita ini, penutup kepala. Atau pernah juga Nabi Muhammad pakai rida. Rida itu kain biasa dipalit di kepala seperti itu, kayak orang Bali. Pernah juga Rasulullah seperti itu. Prinsipnya, nilai utamanya apa? Menutup kepala. Itu muru'atul rijal, ya apa? Kehormatan laki-laki dulu dan sampai sekarang. Coba lihat Pak, orang terhormat, raja, untuk membedakan dia dengan rakyat pakainya apa Pak? Mahkota kan di kepalanya kan. Ratu untuk membedakan dirinya dengan selir, apa yang dipakai sama ratu? Mahkota di kepalanya. Nah, jadi menutup kepala itu sebagai kemuliaan, tradisinya orang dulu sampai sekarang. Jenderal Pak, kemana-mana pakai topi nggak dia? Pakai, ya, pakai topi jenderal itu. Nggak ada Pak, lepas topi nggak ada itu. Jenderal itu ada topinya khusus itu. Nah, orang terhormat seperti itu. Nah, maka Rasulullah pada banyak kesempatan kadang-kadang pakai apa? Amamah itu sorban. Nah, pakai sorban. Kadang-kadang pakai rida, kain biasa diikat di kepala beliau. Kadang-kadang pakai kalam suah, ya peci lah seperti yang kita pakai. Nah, jadi jangan bilang, wah yang sunnah itu imamah, yang lain itu bukan. Waduh, itu repot. Kalau ada pengajian yang model seperti itu di sini, lebih baik dibubarkan aja lah.
Bahaya itu, bisa mecah belah kalau ada seperti itu. Kenapa kok ada orang yang mematenkan suri? Ah, itu hawa nafsu, Bapak Ibunya. Nah, itulah hawa nafsu. Yang paling berbahaya kalau diri kita itu didominasi sama hawa nafsu. Padahal Allah di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah di dalam suri tauladannya telah mencontohkan kepada kita banyak cara menuju ke Allah Subhanahu wa taala, ya. At-turuq al-muwassilatu ilallah. Jadi bukan at-tariq. At-tariq itu tunggal, satu jalan, tapi at-turuq, ya, banyak jalan yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yakhafu 'alaika min ghalabatil hawa'i 'alaika, yang paling ditakuti Rasulullah dari kita semua dominannya hawa nafsu, ya. Nah, itu cerita Nabiullah Yusuf dalam Al-Qur'an kan, pada saat dia digoda sama Zulaikha, dengan penuh kesadaran Nabiullah Yusuf alaihissalam menjawab, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu'i illa marrahima rabbi. Aku tidak akan pernah menundukkan diriku kepada hawa nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu', karena sejatinya hawa nafsu itu selalu akan mengarah, akan mengajak, menyeret manusia kepada keburukan. Ya, jadi kalau kita makan gaji tunjangan yang dikasih sama negara, aman itu. Tapi kalau sudah nurut hawa nafsu, ingin itu, ingin ini, ingin itu, sehingga semua proyek dicubit, nah itu yang bahaya. Nah itu yang bahaya itu. Ya, kalau sekedar hanya untuk makan, mencukupi kebutuhan harian, nah itu aman insya Allah. Bahkan berlebih juga, bisa ada simpanan, ya. Tapi kalau sudah ikut hawa nafsu kayak Nabiullah Yusuf, dia akhirnya menikah dengan Zulaikha, nah itu tidak nurut hawa nafsu, dengan cara yang baik sesuai dengan hukum agama. Tapi kalau dia berzina hari itu dengan Zulaikha, mungkin Allah pun mencopot pangkat kenabian dari pundaknya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Hatta ya'mika an ru'yatiha, ketika hawa nafsu mendominasi diri kita, kita buta Bapak Ibu. Nah, buta kita itu, an ru'yatiha, untuk dapat melihat cahayanya Allah. Udah dibutakan, nggak ada lagi pikiran sehat, akal jernih. Dan di dalam diri orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Kama qala Imamu Ibrahim al-Balkhi, seperti yang dikatakan oleh seorang ulama sufi besar yang bernama Imam Ibrahim al-Balkhi. Balkhi ini bahasa kita Balkan, ya. Beliau orang Balkan, orang daerah Armenia, Bulgaria, itu negeri Balkan, ya. Nah, dulu ada ulama sufi besar dari daerah itu namanya Ibrahim al-Balkhi. Beliau berkata apa? At-tariqu wadihun, jalan menuju Allah itu jelas, ya. Kan sebenarnya yang membuat rumit hidup itu hawa nafsu kita, ya. Kalau jalannya sudah jelas, ini itu, ini yang boleh, itu yang nggak boleh, kata Allah dalam Al-Quran sudah jelas. Ya, sejelas ini Pak, misalnya kita mau menikah itu dengan perempuan, kan gampang sekali dalam tuntutan agama. Cari perempuan soleha dengan 4 standar, ada nasabnya, ada hartanya dikit, ya, ada apa namanya, ada agamanya, ya, ada cantiknya dikit. Ya. Tapi yang buat repot kita menikah itu Pak, sehingga ada orang bujang lapuk sampai tua pun tidak nikah, apa? Hawa nafsu. Istri saya harus cantik, tingginya 170 cm. Kenapa nggak kawin dengan tiang listrik? Ya kan? Warna kulitnya harus putih bening. Ya, kenapa nggak kawin sama boneka? Gitu kan? Harus yang lulusan S3 dari luar negeri, itu hawa nafsu gitu. Nikah itu gampang sekali. Yang buat repot Pak, hawa nafsu kita itu yang repot itu. Ya, untuk bisa jalan-jalan Pak, kita hanya butuh kendaraan, tidak harus memiliki. Yang buat repot itu hawa nafsu kita. Nggak boleh rame-rame jalan-jalannya, harus punya sendiri. Nah, akhirnya beli mobil, mobilnya harus standarnya sekian, yang nyaman, kalau jalan nggak goyang-goyang. Itu kan hawa nafsu gitu.
Yang berbicara itu. Akhirnya yang buat repot kehidupan kita itu ya terlalu mempertimbangkan hawa nafsu. Padahal jalan menuju Allah itu seterang benderang itu, ya, wal haqqu laihun. Kebenaran selalu terungkap dengan sendirinya. Ini penting sekali. Diyakini betul oleh para ulama, Bapak Ibu, setelah membaca sejarah panjang dari peradaban umat manusia, jangan pernah kita di posisi melawan kebenaran. Jangan, Pak. Kenapa? Karena kebenaran itu akan mengungkap dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Kalaupun kita manusia berusaha mencegah terungkapnya kebenaran, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah pasti akan ungkap itu kebenaran walaupun kita berusaha untuk memadamkan api kebenaran itu. Nggak akan bisa, Pak. Dia akan punya caranya sendiri untuk mengungkap dirinya itu adalah benar. Maka Bapak Ibu jangan pernah dalam posisi melawan kebenaran. Nanti takutnya kita ditenggelamkan sama kebenaran itu. Fir'aun, Pak. Betapa sungguh-sungguhnya Fir'aun untuk menghabisi semua bayi laki-laki yang berpotensi untuk mengkudeta dirinya di kemudian hari. Mimpikan dia bermalam-malam kalau kekuasaannya dikudeta sama seorang laki-laki dari Bani Israel. 2 tahun berturut-turut dia buat dekrit, siapapun bayi laki-laki dari Bani Israel yang lain bunuh, gak boleh disisai. Ternyata Nabiullah Musa yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun diasuh sama Fir'aun sendiri itu. Ya Allah, caranya kan gitu sama Allah. Maka Bapak Ibu jangan pernah berada di kelompok yang menentang yang benar. Bahaya itu. Akan membinasakan diri kita sendiri. Kenapa? Kebenaran dia akan punya mekanismenya sendiri, mencari dan membuktikan dirinya benar. Maka diungkapkan oleh Imam Ibrahim Al-Balfi, wal haqqu laihun. Itu contoh yang baru-baru ini lagi update, Pak. Hampir hilang kemarin kan Pulau Aceh itu, 4 pulau di Aceh singkir. Ya kan? Itu strategi apa itu? Konspirasi tingkat tinggi itu. Ya, kalau nggak melibatkan petinggi negara nggak mungkin hilang itu 4 pulau itu, Bapak Ibu, ya. Ya, waktu di masa PJ semua itu, PJ semua ya, bupati PJ, wali kota PJ, gubernur juga PJ. PJ siapa yang tunjuk? Menteri Dalam Negeri. Gampang sekali dialihkan ini itu karena banyak kekayaan alam. Kalau nggak ada, kalau sekedar pulau yang banyak biawaknya, mana ada mau kita rebut? Kalau di situ banyak biawak kayak Pulau Rondo. Saya pernah pergi ke Pulau Rondo itu, Pak. Ular semua di situ. Makanya nggak ada yang mau rebut. Harus dijaga sama TNI lagi. Di Pulau Rondo itu angkatan laut yang banyak yang jaga itu, ya. Kenapa nggak ada yang rebut Pulau Rondo? Karena nggak ada apa-apa, yang ada ular. Nah, tapi kalau di bawahnya ada emas, ada minyak, ada gas, ada batu bara, ada nikel, itu jin-jin bertanduk 3 pun berebut di situ. Datang itu, ya. Berebut, ingin menguasai, ya. Itu kan konspirasi tingkat tinggi. Tapi yang namanya kebenaran, dia akan punya caranya sendiri untuk mengungkap dirinya. Ya, betapapun usaha orang untuk merebut, tapi tidak akan bisa kalau yang namanya kebenaran. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya kan terhinakan sendiri. Siapapun yang memposisikan diri sebagai pelawan dari kebenaran itu, coba lihat. Semua yang terlibat di situ terhinakan. Orang Aceh yang berusaha mengalihkan 4 pulau itu ke provinsi tetangga sekarang disebut Cuak dan Pai. Saya khawatir nggak berani lagi pulang ke Aceh itu. Saudara-saudara kita yang di Jakarta itu. Nggak berani lagi itu. Ya, gubernur provinsi tetangga akhirnya terhinakan. Maksudnya untuk melobi akhirnya menjadi bahan lelucon dan ketawaan. Terhinakan. Kemendagri harus jilat balik ludahnya sendiri. Sudah buat teken, itu Pak coba bayangkan. Pejabat setingkat menteri sudah buat keputusan menteri. Harus jilat lagi ludahnya sendiri.
Makhluk hina apa itu? Hina sekali itu. Orang nggak bisa dipegang lidahnya, lisannya itu. Paling hina itu. Kenapa? Karena dia memposisikan diri melawan yang namanya kebenaran. Nah, kita yang sudah belajar tasawuf itu jangan pernah Bapak Ibu memposisikan diri melawan kebenaran. Kalau dia yang benar kita salah, udah bilang secara fair, saya salah, mohon maaf. Saya nggak mau terlalu jauh melawan yang namanya kebenaran. Nanti hancur sendiri kita Bapak Ibu, ya, hancur sendiri. Nah, itu makna al-haqqu laihun. Kebenaran akan mengungkap dirinya sendiri. Tidak usah khawatir, Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir dengan kebenaran karena dia selalu akan mengungkap dirinya sendiri. Wadai qad asma'a, penyuruh kebenaran sudah terdengar di telinga kita, ya. Famat tahyuru ba'da hadza ila minal umya. Adapun orang yang bimbang setelah ini semua adalah orang yang buta mata hatinya. Jalan menuju Allah sudah terang benderang. Kebenaran mengungkapkan dirinya sendiri. Wadai, penyeru, qad asma'a, seruan kebenarannya selalu kita dengar. Famat tahayyur ba'da hadza, kalau masih ada orang yang bimbang, ragu-ragunya puket, nah itu minal umya, orang yang sudah buta mata hatinya. Nauzubillah min zalik. Semoga walaupun mata kita rabun, harus pakai kacamata atau bahkan buta, tidak bisa melihat, tapi moga-moga Bapak Ibu mata batin kita itu sensitif, bisa melihat dan mudah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.